Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPT. Saya menghadiri acara dialog kebangsaan yang dilakukan oleh BNPT, Bawaslu, bersama dengan partai-partai politik untuk mengantisipasi dan mempersiapkan agar pemilu 2024 berjalan kondusif dan aman dan tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan bangsa ini terbelah, dalam arti tentu membawa perpecahan bangsa karena adanya perbedaan politik, perbedaan partai, perbedaan pemilihan calon presiden. Karena itu maka dibuat dialog kebangsaan dan adanya kesepakatan dari partai-partai politik. Saya kira itu inti daripada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Selama ini penggunaan kampanye hitam, terus politik sara untuk menjatuhkan saingan dan politik uang itu masih sering ditemukan dalam kegiatan pemilu. Mungkin ada arahan dari Pak Wapres kepada penegak hukum, termasuk kepada penyelenggara dan peserta seperti apa? Terima kasih. Ya, kita memang meminta supaya partai-partai politik tentu menggunakan cara-cara yang tepat ya. Dia tidak menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan perpecahan atau istilahnya itu Pak Mendagri juga mengatakan narasi-narasi yang bisa merusak keutuhan bangsa dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan. Memang pemilu itu kan mencari kemenangan, tetapi jangan dengan menghalalkan segala cara. Dan untuk penyelenggara pemilu juga supaya berjalan sesuai dengan aturan, berlaku adil, jujur, ya, dan para penegak hukum supaya melakukan pengawasan dan menindak kalau ada yang melakukan pelanggaran. Masyarakat sendiri supaya tidak terprovokasi ya, oleh isu-isu yang kemungkinan muncul ya, isu hoax, isu fitnah, isu yang memecah belah bangsa. Saya kira itu ada beberapa. Mungkin Pak Mendagri saya bisa memberi tambahan. Ya, hanya izin menambahkan aja mengenai tadi. Yang pertama masa kampanye ya. Berdasarkan pengalaman tahun lalu itu kan lama 7 bulan. Kita terbelahnya 7 bulan. Oleh karena itu 6 bulan lebih maksud saya. Sekarang kan dibatasi 75 hari. Pada waktu kita rapat dengan Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, maka kita sepakati masa kampanye itulah masa rawan terjadinya polarisasi itu dilakukan selama 75 hari saja. Jadi lebih kurang 2 bulan lebih. Ini akan mengurangi potensi keterbelahan. Yang kemudian kedua adalah kita semua menggaungkan nilai-nilai kebangsaan yang asli Indonesia, pluralisme, kebinekaan, persatuan bangsa, 4 pilar. Ini harus digungkan terus dikampanyekan oleh semua pihak yang peduli kepada bangsa ini. Baik melalui secara fisik dan tidak hanya melalui forum akademik formal, tapi juga kegiatan-kegiatan kesenian olahraga yang membawa nilai-nilai kenusantaraan, kebangsaan. Dan setelah itu juga di platform yang lebih rawan lagi, yaitu platform
sosial media, media sosial, platform media konvensional juga. Ini juga harus digaungkan terus-menerus oleh berbagai pihak yang peduli kepada bangsa ini. Sehingga dengan demikian, kalau ini gaungnya jauh lebih besar, menjaga persatuan bangsa dan format Indonesia sebagai negara yang plural, bineka, maka otomatis mereka yang akan menaikkan isu politik identitas akan menjadi common enemy. Mereka menjadi musuh bersama. Makasih. Ya, jadi keterbelahan ya yang menjadi perpecahan. Tapi kalau keterbelahan ide, gagasan dari masing-masing, nah itu justru harus dilakukan. Masing-masing menyampaikan ide-ide yang cemerlang. Saya kira itu. Izin Pak Wapres dari Harian Kompas, Pak, terkait polarisasi tajam tadi, Bapak kan sempat menyebut bahwa ini adalah pengalaman buruk gitu ya Pak, yang terjadi di pemilu masa lalu, di pemilu yang sebelumnya gitu Pak. Nah kemudian ya terkait polarisasi Pak, polarisasi yang tajam tadi kan memang menjadi pengalaman buruk ya Pak ya di pemilu sebelumnya gitu Pak. Nah kalau Bapak melihat Pak gejala polarisasi tajam ini apakah sudah muncul Pak saat ini, dan terkait masa kampanye yang pendek tadi ya Pak ya, apakah cukup efektif Pak untuk meredam polarisasi yang tajam tadi? Terima kasih. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa memang pengalaman pemilu baik oleh Pak Boy, oleh BNPT, Pak Mendagri, ya polarisasi yang pemilu yang lalu yang kemudian membawa isu-isu identitas, ya itu jangan sampai diulangi. Karena itu sejak jauh-jauh hari seperti acara dialog kebangsaan seperti ini, ya kemudian juga tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tidak terulang, ya. Dan masing-masing membuat juga semacam faktor integritas, ya, kesepakatan terus, dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas itu sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa itu. Saya kira sudah pernah dilihat. Ya, misalnya pernah ada yang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Nah, itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah, nanti tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan dijadikan tempat kampanye, kemudian pesantren jadi tempat. Nah, nanti kan pembelahan bukan saja di masyarakat, tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di dalam tempat-tempat ibadah, itu bisa terjadi. Ini yang saya kira dicegah selama ini terus dilakukan, termasuk dalam dialog kebangsaan yang terus dilakukan baik nasional maupun juga di tingkat daerah, ya, provinsi dan kabupaten kota. Saya kira nanti begitu Pak, ya, akan terus dilakukan. Ya. Izin Pak Wapres, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia. Mau izin bertanya terkait dengan kepatuhan pajak Pak. Kepatuhan pajak kan sekarang ini sering juga disuarakan. Nah kira-kira mengingat pemilu yang makin dekat, apakah dari pemerintah, dari Pak Wapres sendiri akan mendorong kepatuhan pajak agar KPU dan pihak-pihak terkait melakukan kepatuhan pajak tersebut, mengingat juga di Amerika Serikat sendiri calon presidennya, calon cawapresnya juga mendeklarasikan kandidat mereka juga dengan melaporkan pajak mereka juga di sini.
Ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Mendagri ya, jangan sampai program-program pemerintah itu terganggu karena adanya pemilu. Ya, pencapaian program stunting, kemiskinan ekstrim, karena mereka sibuk dengan urusan kemudian juga pengendalian inflasi. Tadi itu disebutkan oleh Pak Mendagri, dan termasuk tentu kepatuhan pajak. Itu bagian kita kan semua pembangunan dibiayai oleh hasil dari pajak. Nah, oleh karena itu jangan sampai pajak ini juga terganggu. Ya, semua kegiatan tanpa adanya pajak yang bisa dipungut dengan lancar, dengan semestinya, tentu akan juga mempengaruhi nanti jalannya pembangunan. Nah, pembiayaan program itu kan juga antara lain dari hasil dari perpajakan. Saya kira itu harus dilakukan. Barangkali Pak Mendagri ada hal soal pajak? Apakah calonnya perlu transparan dalam laporan pajak? Iya, saya kira sudah jelas itu ya. Justru laporan harta kekayaan yang itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan dengan sebenarnya, dan kewajiban pajak itu juga jangan sampai. Ya, sekarang memang isu pajak ini sedang lagi menjadi pembicaraan. Karena itu dengan adanya munculnya pembicaraan masalah pajak ini, diharapkan saja bahwa ini akan lebih baik isu dari kemarin itu, dan pemilu jangan sampai menjadi penyebab kemudian berkurangnya pajak, dan juga isu masalah adanya kasus yang terjadi di perpajakan tidak sampai atau jangan sampai membuat orang kemudian justru tidak bersemangat untuk membayar pajak dengan sesungguhnya. Kemudian Pak Mendagri, ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mengenai kepatuhan pajak ini saya kira ini momentum bagus. Momentum bagus. Tadi kami sudah sampaikan ya tadi ya. Untuk rekan-rekan pengalaman saya sebagai Mendagri, rekan-rekan di daerah ini umumnya khawatirnya kan dua hal yang paling utama. Yang pertama itu kalau berhubungan dengan aparat penegak hukum, ya. Yang kedua itu kalau mau ada pemilihan, takut sama masyarakat yang nggak milih. Nah, oleh karena itu isu popularitas dan elektabilitas menjadi sangat penting. Nah, ini yang kita akan pilih ini adalah para pemimpin bukan hanya nasional, tapi juga pemimpin daerah semua di tahun 2024, dan juga para perwakilan legislatif di semua tingkatan. Nah, ini melibatkan puluhan ribu pemimpin yang akan bertanding, calon pemimpin yang akan bertanding. Nah, oleh karena itu ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Dengan demikian tentu dari pemerintah menghimbau kepada para calon, ya, baik kepala daerah nasional maupun legislatif, ini untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dan kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan, nanti Kementerian Pajak juga bisa menyampaikan siapa yang saya ulangi, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan bisa menyampaikan calon mana yang sudah melapor, calon mana yang belum melapor, sehingga akan menjadi gelombang besar untuk memacu kepatuhan pajak. Ya, terlepas dari masalah pajak itu adalah case, tapi kita yakin bahwa pemerintah memiliki etikat yang baik untuk warga taat pajak dan menggunakan pajak seefektif mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.